Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakaria Ansori. Saya akan melakukan tugas BNSP 2023 SMKN 5 Batam. Sebelum kita masuk ke tugasnya, saya akan menjelaskan alat-alat yang saya gunakan. Yang pertama di sini ada access point. Access point yang Ether 2-nya sudah terhubung ke PC yang akan digunakan untuk melakukan konfigurasi access point nanti setelah untuk tugas awalnya. Yang kedua, alat yang saya gunakan Mikrotik RB941 second atau yang kedua set 2 second series. Di port satunya sudah saya hubungkan ke internet dan Ether 2 nya sudah saya tancapkan kabelan yang nanti saya hubungkan ke PC setelah saya melakukan konfigurasi access point. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas-tugas yang saya akan lakukan. Tugas pertama, saya kecilkan terlebih dahulu. Tugas pertama saya akan melakukan konfigurasi access point. Kalian bisa buka Google, search IP access point 92.168.01. Lalu kalian enter. Setelah itu kalian klik login passwordnya. Setelah saya akan buat admin 1. Saya tekan start. Jika sudah, kalian bisa klik quick setup. Setelah itu kalian next. Kalian ganti wireless routernya menjadi access point. Kalian klik next lagi. Kalian ubah namanya, terserah nama kalian. Jadi saya akan membuat nama saya. Saya matikan passwordnya. Kalian bisa mengisi passwordnya jika kalian mau, tapi saya lebih tidak karena agar memudahkan saat mengerjakan. Saya next lagi. Setelah itu finish. Kita tunggu sampai 100%. Ada sedikit salah. Ada azab sedikit, Jika tampilannya sudah seperti ini, tandanya akses router berhasil dikonfigurasi. Selanjutnya saya akan sebentar. Saya besarkan terlebih dahulu. Untuk tugas selanjutnya saya akan memindahkan kabel untuk melakukan konfigurasi Mikrotik. Kabel yang terhubung pada PC bisa kalian lepas. Kita lepas ya. Terus kabel pada access point yang pada Ether 2 kalian ganti. Kalian ubah, kalian masukkan ke saya turunkan. Bisa kalian ubah ke Ether 1. Masukkan ke Ether 1. Setelah itu kabel yang tadi terhubung ke PC kalian bisa colokkan ke Mikrotik. Kalian bisa colokkan ke Mikrotik yang ada pada Ether 3. Lebih tepatnya kalian bisa colokkan ke Ether 3 yang ada pada Mikrotik ya. Kalian colok. Jika sudah, kabel Ether 2 yang tadi terhubung, yang tadi kita kosongkan, belum kita pasang, kita sambungkan ke PC karena kita akan melakukan konfigurasi Winbox. Ada Winbox.
lampunya hidup semua ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi pada Winbox. Dan pastikan lampu pada akses routernya, atau akses pointnya, dia berlampunya hidup 2 ya, hidup 2. Ya, lampu pada akses pointnya hidupnya 2 ya. Hidupnya 2 seperti ini, warna kuning. Allahu Akbar. Oke, kita akan melanjutkannya dengan melakukan konfigurasi access point mikrotik. Saya kecilkan dulu. Oke, sudah. Saya naikkan lagi. Kemudian masuk ke dalam aplikasi Winbox yang sudah saya install. Oke, jika sudah di sini ada tampilannya langsung ya, tampilan IP-nya, MAC address-nya, kalian bisa klik address-nya, setelah itu kalian connect. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kalian bisa mengisi identity-nya, bisa kalian pergi ke sistem, setelah itu klik identity. Setelah kalian isi nama kalian, akan nama saya. Jika sudah, kalian apply, setelah itu oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP dasar. Kita selanjutnya masuk ke interface. Ini sebenarnya cuma untuk memberikan nama pada ether yang tercolok pada mikrotik agar kita tahu apa saja yang tercolok. Untuk ether 1, kalian bisa isi komennya ya. Kalian klik 2 kali pada ether 1, setelah itu kalian klik komen. Setelah itu kalian bisa tulis ini adalah internet, kabel ether 1 pada internet ya. Kabel ether 1 pada mikrotik terhubung ke internet, seperti itu. Apply, setelah itu oke. Jika sudah, kalian klik 2 kali ether 2, setelah itu isi komennya lagi dengan LAN atau PC, karena ether 2 itu terhubung ke PC. Jika sudah, kalian oke, setelah itu kalian apply. Oke, selanjutnya ether 3. Setelah kalian komen, setelah itu kalian isi dengan access point. Saya isi dengan access point ya. Setelah itu oke, setelah itu apply. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP dasar. Masuk ke IP, masuk ke DHCP client. Setelah itu kalian tambahkan, ganti interface-nya menjadi ether 1. Setelah itu apply, setelah itu oke. Beratnya. Oke, setelah itu kalian masuk lagi ke IP, kalian klik addresses. Setelah itu kalian tambahkan lagi untuk ether 2-nya ya. IP untuk ether 2-nya saya akan isi 92.168.100.1/25. Kalian ganti interface-nya menjadi ether 2. Setelah itu apply, setelah itu oke. Kalian tambahkan lagi untuk ether 3-nya 192. IP untuk ether 3-nya saya buat 192.168.200.1/24. Interface-nya kita ganti ke ether 3. Setelah itu apply, setelah itu oke. Oke, sudah, kita masuk lagi ke IP. Kita pergi ke DHCP server. Kita akan mengisi DHCP setup-nya. Kalian bisa klik DHCP setup. Setelah itu kalian ganti DHCP interface-nya menjadi ether 2. Setelah itu kalian klik next lagi sampai ada tulisan addresses to give out. Angka 126 di terakhir tulisannya bisa kalian ganti dengan 99 saja. Maksudnya itu adalah 99 user yang akan terhubung pada internet ini. Jadi dia terbatas 99 saja. Itu kalian next lagi. Oke, sudah. Kalian tambahkan lagi untuk ether 3-nya. Ganti, oke. 3 kalian next lagi. Oke, di sini pada address to give out-nya kalian ganti lagi jadi 99. Oke, next lagi. Oke, sudah. Kita masuk ke IP. Setelah itu firewall, DNS.
Kalian masukkan servernya 8.8.8. Ini adalah ping ya untuk Google. Ya kalian ping, kalian akan menggunakan ping 888 untuk menjalankannya. Apply, oke. Ketika sudah kalian masuk ke IP lagi, baru firewall. Kalian pergi ke NAT, setelah itu tambahkan lagi, tambahkan. Kalian isi out interface-nya menjadi Ether 1 dan ganti ya. Ether 1, saya pergi ke action. Setelah itu action-nya kalian ganti jadi masquerade. Ini untuk mengaktifkan internetnya saat kita melakukan ping ya. Setelah itu apply, setelah itu oke. Kita tes ping dulu ya terlebih dahulu. Bakal masuk. Oke, pingnya berjalan ya. Tapi sepertinya di sini belum masuk. Jadi kita akan melakukan reboot pada mikrotiknya. Kalian bisa masuk ke sistem. Setelah itu reboot router sampai ini internet pada yang aktif. Internetnya aktif. Oke, cara ini nggak selalu berhasil. Jadi nanti ada cara kedua jika ini tidak berhasil ya. Mungkin cara pertamanya ini saja saya pakai. Kita tunggu sampai dia masuk. Masih no internet, masih identifying. Oke, sudah terhubung ya. Dan mikrotiknya akan langsung masuk jika dia terhubung. Oke. Jika sudah di sini saya akan melakukan sedikit blok dan selanjutnya saya akan melakukan blok konten ya. Blok konten, blok router dan blok set. Caranya saya akan begitu ya. Kalian bisa masuk ke IP. Setelah itu kalian masuk ke firewall. Setelah itu kalian pergi ke filter rules. Setelah itu kalian tambahkan. Setelah itu kalian pergi ke general. Kalian ganti chainnya menjadi input. Setelah itu kalian masukkan IP yang ingin kalian blok. Seperti saya akan masukkan 192.168.100.2 ya. Artinya user kedua. Karena user ke-1 karena user yang 1 itu sudah kita gunakan. Jadi kita buat 2 dari user kedua sampai 192.168.150 ya. Maksudnya user kedua sampai. Oke, tadi ada sedikit informasi dari guru, jadi saya mempause-nya. Oke, setelah itu kita isi IP-nya seperti ini ya. IP pada source address-nya 192.168.102 sampai 192.168.150, yang artinya user 2 sampai 50 itu akan ping dengan user 192.168.102 sampai 192.168.150 itu akan terblok atau terdisconnect ya, dengan DST address-nya 192.168.101. Ini maksudnya ini adalah router yang router yang kita pakai atau Ether 2 yang kita hubungkan pingnya, dia akan memblok IP yang ada di bagian sini. Jika sudah, kalian klik ke interface-nya. Kalian bisa isi protokolnya dengan ICMP. Setelah kalian masuk ke ICMP, kalian bisa pergi ke action. Setelah itu actionnya kalian ganti jadi drop. Oke, sudah. Jika sudah, kalian bisa apply. Setelah itu kalian oke. Kita akan melakukan tes pada ping yang telah diblok ya. Kita bisa search CMD. Kita tes di CMD ya. Ping 192.168.101. Oke, dia masih masuk ya.
Jadi ada sedikit kesalahan pada filter rules-nya. SMP drop bisa buat wait Oke, sedikit kesalahan. Kita bisa melakukan sabar ya. Sebelum masuk ke saya akan melakukan pembenaran masalahnya. Saya akan mencari masalah terlebih dahulu. Setting. Oh itu ya. Oke. Oke. Nah, tadi saya mencari sebuah kesalahan yang saya buat. Kalian bisa melakukan konfigurasi pada DHCP yang ada di change adapternya menjadi static. Caranya ya seperti yang saya lakukan tadi. Kalian bisa klik internetnya, kalian klik open network problem, kalian masuk ke Ethernet, setelah itu kalian cek adapter option, setelah itu kalian pergi ke kalian klik kanan ke Ethernetnya, setelah itu kalian properties, setelah itu kalian ganti ITCV4 atau IPv4 ini ya, Internet Protocol Version. Kalian bisa ganti pengaturannya dengan use following IP address yang awalnya kan obtain an IP address automatically atau DHCP ya, kita ganti ke static. Ini bawah ini adalah static, itu kan oke. Nah, itu oke. Selanjutnya ini adalah blocking site ya, karena ini untuk Ether 2 saja. Jadi kalian bisa isi komennya dengan block site. Oke, sudah. Setelah itu apply. Setelah itu saya akan melakukan blocking router untuk Ether 3 nya ya. Kalian tambahkan lagi, kalian pergi ke general, kalian ganti chainnya jadi input, kalian tulis source address ya 192.151. Kenapa 51? Karena tadi 50 nya sudah ya. Jadi untuk user 51 sampai 192 199 ya. Sampai user dari 51 ke 99. Setelah itu DST address-nya kalian bisa isi 192 168 201. Ini maksudnya untuk Ether 3 ya, karena kita terhubung ke access point. Jadi Ether 3 nya kita isi karena kita mau blok router. Setelah itu protokolnya kalian ganti jadi ICMP, terus komennya kalian isi blok router. Sebenarnya ini nggak usah diisi sebenarnya, nggak ngaruh juga, ini cuma komen atau memberikan label pada sebuah konfigurasi yang telah kalian buat. Oke, setelah itu apply. Oke, protokolnya kita ganti jadi ICMP ya. Lalu kalian apply, setelah itu actionnya saya lupa ganti, actionnya kalian bisa ganti ke drop
drop, setelah itu apply, setelah itu oke. Untuk block setnya saya mungkin sedikit keliru ya. Ini sebenarnya dilakukan di NAT, tapi mungkin ada saya sedikit keliru, tapi mungkin ya sebagiannya saya buat di sini saja. Saya akan merubahnya, saya akan mendisable-nya ya. Disable-nya kita akan buatnya di NAT, tambahkan, kalian pergi ke advance, terus general. Satu channel tetap kalian ganti sama, jadi biasa standar. Setelah itu source address-nya kalian isi ya, 9216. Source address-nya nggak usah diisi, protokolnya protokol. Setelah itu protokolnya kalian ganti jadi 6 TCP ya. Baru interface-nya kalian isi dengan Ether 3. Ether 3. Itu kalian pergi ke action, setelah itu actionnya kalian ganti jadi redirect. Itu kalian setelah itu kalian lognya, supportnya kalian isi jadi 8080. Oke, setelah itu komennya kalian isi dengan block site. Untuk block site yang tadi mungkin saya sedikit keliru, itu bukan block site, itu blok yang sebelumnya tadi itu saya bukan block site, itu blok exploit ya, saya sedikit keliru. Oke, saya itu kalian klik oke, itu saya apply. Oke, untuk block site ya. Oke, kita pergi ke terus lagi. Untuk blok routernya kita coba dulu ya di sini. Oke. 8201. Ping transmit failed general failure ya, berarti tidak bisa, pingnya tidak bisa transmit ya. Oke. Jika sudah kalian bisa tambahkan lagi. Setelah itu kalian pergi ke ini, kita melakukan block router ya. Block router, yaitu kalian pergi ke chain general, terus chain. Setelah itu kalian ganti jadi input, source address-nya kalian bisa isi 192.168.1 strip 192 150. Oke, desa kalian ganti 192 168 100. Ini untuk melakukan blocking pada access point. Protokolnya kalian ganti jadi ICMP. Komennya kita buat jadi block access point ya. Lalu kalian pergi ke action, actionnya kalian ganti jadi drop. Setelah itu apply, setelah itu oke. Kita tes lagi. Oke, pingnya tidak jalan ya. Oke, berarti dia tidak berhasil masukkan. Alias terblokir ya, berarti terblok. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita tadi melakukan block router. Kita akan melihat statiknya terlebih dahulu di sini. Ada statistiknya. Kita coba tes pingnya. Siap, dan kalian lihat untuk ping 192, 168, 101 nya atau Ether 2 itu terlihat terblok ya. Oke. Di sini request mode. Kita juga bisa lihat di sini. Lagi.
Oke, seperti yang lihat statiknya berjalan dan requestnya juga timeout. Jadi kita berhasil memblok akses pointnya. Oke, setelah melakukan blok router dan akses point, ini kita Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita mengganti lagi statiknya yang tadi kita ganti. Pergi ke open network, terus Ethernet, chain adapter lagi, kita ganti lagi IPv nya jadi DHCP lagi agar internetnya kembali aktif. Oke, kita tunggu. Oke, dia telah masuk ya, masuk connected. Oke, selanjutnya kita melakukan login menggunakan Micmon ya, atau instalasi Micmon. Kalian bisa pergi ke IP, setelah itu hotspot, setelah itu kalian pergi ke server, setelah itu klik hotspot setup, ganti hotspot interface-nya menjadi Ether 3, setelah itu kalian next terus sampai DNS name-nya saya menggunakan nama saya sendiri, kalian bisa menggunakan nama kalian setelah, lalu kalian next lagi. Setelah itu ini kalian bisa tulis admin saja, baru kosongkan, untuk kalian next lagi. Oke, setupnya sukses ya. Selanjutnya kita pergi ke server profiles, kita klik hsproof ini yang telah kita buat, profile yang telah kita buat tadi, itu kalian klik 2 kali. Setelah itu kita pergi ke radius, setelah kita klik use radius, lalu kita pergi lagi ke login, jadi kita matikan cookie-nya, lalu kita apply, setelah itu oke. Oke, jelas. Kita pergi ke radius, kita tambahkan radiusnya, kita hidupkan login dan hotspotnya, setelah itu kita baru addressnya kita isi dengan Ether 1. Kita pergi lagi ke IP, setelah itu addresses, setelah itu klik yang paling pertama yang 1, kita ambil IP-nya, addressnya kita ambil, kita copy, setelah itu oke, silang, setelah itu kita copy isinya, kita paste, baru kita /24 nya kita matikan. Oke, secretnya, untuk secret ini adalah password pas kita login nanti. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, terserah. Saya buat 1, 2, 3, 4, 5, setelah itu apply, setelah itu oke. Itu sudah, kita bisa langsung install. Sebelum itu kita pergi ke sistem user dulu. Kita pergi ke sistem, setelah itu user. Sebelum kita melakukan instalasi Micmon, kita membuat akunnya dulu ya di sistem atau sistem user. Jadi jika sudah akan tampil seperti ini ya, user list, setelah itu tambah, kita buat namanya terserah, saya buat namanya Micmon ya, karena ini untuk akun Micmon. Grupnya kalian ganti jadi full. Jika sudah, passwordnya kalian isi bebas, saya ngisinya sama seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5, itu kalian apply, setelah itu oke. Jika sudah, kalian bisa install Micmon ya di Google, kalian bisa tulis Micmon ya, kalian klik Laksa paling atas, setelah itu kalian klik Micmon V3 ya, kalian scroll, setelah itu klik lagi download Micmon V3, ada sedikit iklan. Sudah, kalian klik yang Micmon V3 bagian ini ya. Karena saya sudah download dan sudah mengekstraknya, saya sudah mengekstraknya ke desktop. Jadi nih, dan kalian saya sudah menginstal dan mengekstraknya. Kalian bisa langsung masuk saja. Kita tunggu si loading. Oke, server. Kita buat isi server, karena tidak bisa langsung di start, kita bisa ngisi server pun aja 80. Kita change port, jadi kita search server. Kita akan tambahin 8 lagi. Change port, terus server.
Apa tidak bisa? Sebentar, saya cari dulu kesalahannya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada sedikit kesalahan yang saya buat. Setelah kalian mendownload Micmon servernya, kalian bisa ekstrak semuanya ke desktop atau terserah kemana. Setelah itu kalian buka filenya. Ya. Saya sudah ekstrak di sini. Kalian buka filenya. Setelah itu kalian klik Micmon server. Oke, nanti ada tulisan dari firewallnya untuk mengaktifkannya, mau private servernya atau publik. Kalian bisa buat terserah kalian mau publik atau private. Saya buatnya private, jadi terus kalian allow-kan saja kalau ada muncul pop-up dari firewallnya. Saya itu kalian allow, saya nanti dia akan aktif, akan jalan servernya. Lalu kalian bisa, jika sudah, kalian bisa open Micmon-nya. Oke. Ya, akan muncul tampilan web seperti ini ya. Kalian bisa isi dengan username dengan Micmon dan passwordnya 1234. Itu ini udah disetting dari sananya. Jadi kalian login saja. Oh, ntar sedikit namanya salah. Micmon 1234. Passwordnya 1234. Oke. Tulisannya kecil semua ya, Micmon 1234 ya. Jika sudah, kalian add router. Setelah itu kalian isi session name-nya dengan nama kalian. Saya buat nama saya di sini. Setelah itu kalian tulis IP mikrotiknya, IP yang ada di address data 3 ya. Kalian buka lagi mikrotik. Setelah itu kalian ke IP, setelah itu address. Setelah itu kalian ambil dia ter3. Setelah itu kalian copy. Setelah kalian copy, kalian pergi lagi ke Micmon-nya. Setelah itu kalian paste. /24-nya kalian hapus. Jika sudah, ini Micmon-nya sesuai yang tadi kalian tulis di user ya. Di user yang ada di IP sini, di sistem. Setelah itu user. Yang kalian buat tadi di sini ya. Di sini passwordnya tidak kelihatan karena emang dia langsung ke save. Jadi kalian harus ingat, benar-benar ingat. Oke, sudah, kalian bisa balik lagi. Saya buat tadi di sini. Saya buat tadi di sini. Di ini, di Micmon-nya saya buat namanya gede, Micmon ya. Setelah itu passwordnya saya buat 12345. Password name-nya hsproof 1. Itu DNS name-nya. Ya sudah, kalian save. Oke. Setelah itu kalian ping. Oke, pingnya oke. Setelah itu kalian connect. Oke. Jika sudah, kalian bisa pergi ke hotspot. Setelah itu user profile. Setelah itu profile list. Add profile. Setelah itu dia masuk ke sini. Untuk namanya saya buat 1D5K yang artinya 1 hari 5K ya. Ini kayak kalau kalian tahu warnet itu kayak nanti ini buat setiap sesinya. Kalau kalian ke warnet itu kayak ada bang 1 jam 3.000 gitu, seperti itu ya. Saya buat di sini 1 hari 5.000 aja. Terserah kalian mau isinya apa. Coba sini.
Terus untuk address poolnya buat DHCP pool 2 karena Ether 3. Setelah itu share usernya saya buat 5 saja. Itu untuk kecepatan rate limitnya saya buat 1 MB per 1 MB saja. Expired modenya saya remove. Setelah itu validity-nya saya buat 1 day atau 1 hari. Untuk harganya saya buat 5.000. Price ini harga ya, baru selling price itu juga sama harga yang dijual 5.000 juga. Itu kalian save. Oke, jika name-nya ada titik dot hijau seperti ini, tandanya dia aktif. Oke. Jika sudah, kalian pergi lagi ke hotspot. Setelah itu kalian ke user. Setelah itu generate. Jika sudah, kalian buat quantity-nya, kayak apa ya? Kayak berapa voucher yang kalian tampilkan. Di sini ada saya buat 5 saja. Servernya hotspot 1. Username dan passwordnya saya buat username sama dengan password. Jadi nanti password sama username-nya sama. Untuk panjang namanya saya buat 3 saja. Saya nggak butuh panjang-panjang. Setelah itu untuk karakternya atau kode vouchernya ya berbentuk apa? Saya buat aja random 1, 2, 3, 4 atau angka semua nanti. Oke. Untuk profilnya saya buat 1D 5K yang tadi ya. Lalu pencet, klik. Jika sudah, kalian bisa ke kalian small. Sebelum kalian small, kalian ke generate dulu. Generate. Oke, jika sudah kalian small. Oke, dia keluar reviewnya di sini ya. Di sini saya akan coba. Saya akan coba salah satu. Seperti sini saya akan coba yang 324 pada HP saya. Saya akan coba yang 324. Sebentar, saya besarin. Namanya Zakaria @bnsp yang tadi saya buat di Protik ya. Saya buat tadi di access point saat konfigurasi access point. Nanti setelah kalian klik, dia akan muncul laman login. Nah, dia akan muncul laman login seperti ini. Saya isi ya 324. Password sama username-nya 324 ya saya buat. Itu kalian bisa klik connect. Jika sudah, dia akan langsung masuk. Saya coba di HP kawan saya juga. Saya akan ambil yang 398. Oke, koneksinya masuk. Oke, dia akan auto masuk ya. Dia akan masuk dan login. Saya akan coba. Untuk saya akan coba untuk buka YouTube. Yep. Saya telah buka YouTube. Saya dia tersambung ya. Masuk. Kalian bisa lihat di sini tulisannya seperti yang kalian lihat tulisannya.
zakaria.bnsp ya. zakaria.bnsp. Oke, sudah berhasil. Oke, untuk langkah selanjutnya, tugas selanjutnya saya akan membuat bainet menggunakan blok konten menggunakan web proxy dan layer 7 protokol. Saya kecilkan. Oke, sudah. Oke, setelah sudah, saya akan melakukan blok konten menggunakan web proxy dan layer 7 protokol. Kembali lagi ke Winbox. Balik ke Winbox. Setelah masuk ke Winbox, kita masuk IP. Sebelum masuk ke Winbox, kita masuk ke sistem. Setelah itu kalian pergi ke SNTP client. Jika sudah, kalian enable. Setelah itu primary NTP server. Itu kalian isi aja 0.id.all.ntp.org. Sebenarnya ada 2 cara. 3 cara ini yang pertama cara yang pertama saya gunakan ini tidak selalu bisa, akan gagal. Tapi kita coba terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, kita akan coba ke cara yang kedua. Oke, setelah kalian tulis seperti ini, kalian apply saja. Dia akan langsung terisi. Jika tidak, dia akan error. Jika tidak bisa, dia akan error. Oke, jika sudah, kita oke kan. Setelah itu kita pilih IP, kita klik web proxy. Jika sudah, kita enable lagi, kita pergi ke general. Setelah itu enable. Setelah itu chat administratornya kita ganti jadi setelah apa yang kalian isi, mau nama kalian, mau nama Gmail kalian, mau nomor telepon kalian. Tapi saya buat aja di sini nama saya dan nama sekolah karena ini tugas. Oke, jika sudah, kalian klik chat on links. Oke ya. Kalian pergi ke akses. Di sini kita akan melakukan pemblokirannya. Kalian klik tambah. Kalian klik search address. Kalian lagi search address, lalu kalian buat 92 168 201. Kenapa 192.168.201? Karena inilah IP ether 3 kita, atau IP yang tersambung pada ether 3 access point. Setelah itu kita pergi ke desktop port. Setelah itu kita isi 80 karena ini untuk site, jadi kita pakai 80. Kalau 443 itu untuk file. Lalu kita pergi ke pathnya kita buat linux.org www.linux.org ya. Ya sudah, kalian pergi ke action. Setelah itu allow-nya kalian ganti jadi deny. Jika sudah, kalian apply. Ada sedikit kesalahan. Oke, tadi ada sedikit kesalahan, saya agak keliru. Untuk paste-nya saya salah. Paste-nya itu sebenarnya kosong, karena ini untuk website ya, bukan buat file. Jadi kita taruhnya di dst host, kita buat www.linux.org. Ya sudah, kalian apply, terus oke. Yang kedua ada saya mau blok mp3 sama isi ether 3 pada src address. Sudah step portnya tetap 80. Path-nya kita buat .mp3 bintang mp3. Saya itu pergi ke action, saya itu deny. Action ganti jadi deny. Setelah itu apply, setelah itu apply. Dan saya juga blok .mkv juga. Saya sama. Step portnya juga sama.
path-nya bintang MKV. Setelah itu action-nya kita ganti jadi deny. Setelah itu apply, setelah itu oke. Oke, kita akan coba pakai HP yang tadi. HP yang sudah kita sambungkan ke mic tadi. Nah, sebelum itu kita besarkan terlebih dahulu. Oke, kita coba untuk search www.linux.org-nya. Yep. Kita bisa lihat www.linux.org-nya terblok. Linuxnya terblok. Tapi ini masih kurang, ada yang kurang, karena sebenarnya kalau kalian bisa ketahui tadi kita ada buat nama Gmail kita atau nomor telepon kita pada SNTP-nya, tapi tidak muncul karena emang ini saya juga kurang tahu. Tapi pas sebelum saya coba pas buat video ini memang seperti itu, dia tidak ada, harusnya tampil forbidden, terus ada tulisan Anda harus menghubungi Gmail yang telah kita buat tadi atau nomor telepon yang kita buat tadi. Oke, gitu. Selanjutnya kita akan coba yang .mp3 index mp3. Yep, sama. Saya search di Google-nya index.mp3. Dia juga tidak dapat menjangkaunya. Oke. Yang kedua index.mkv untuk kita cek ya, yang MKV-nya apakah dia masuk. Dan sama. Dia kembali. Oke. Oke. Maksudnya kita akan melakukan pemblokiran untuk Ether 2-nya, pemblokiran kayak Linux ORG, website Linux-nya saya blok di laptop ini. Saya akan tunjukkan caranya gimana. Dan website linux.org, file .mp3 sama .mkv saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk bloknya pada PC ini atau pada Ether 2-nya. Kita masuk ke inbox lagi. Setelah itu kita pergi ke IP. Setelah itu kita pergi ke firewall. Setelah itu kita pergi ke layer 7 protokol. Setelah itu kita tambahkan. Kita
pertama akan mencoba untuk blok Linux. Kita buat aja name-nya dengan blok Linux. Kita buat sini. Untuk regexp-nya kita bisa isi koma titik tambah. Ini itu kayak kode ya, untuk memblokir site-nya. Itu buka kurung, setelah itu linux.org, setelah itu tutup kurung lagi, setelah itu titik bintang $. Setelah itu kita apply. Oke, apply. Artinya kita tambahkan lagi untuk yang .mp3 ya. Buat blok mp3. Setelah itu kita bisa copy aja yang sebelumnya telah kita buat. Nah, copy saja jika kalian mau gampang. Oke. Blok mp3 sudah, kita copy lagi, terus kita ganti Linux org-nya menjadi .mp3. Setelah itu kita apply, setelah itu oke. Selanjutnya untuk yang mkv, caranya sama. Caranya masih sama. Linux org-nya kita ganti jadi .mkv. Selanjutnya kita apply, selanjutnya oke. Jika sudah, kita bisa masuk ke filter rules dan kita tambahkan. Kita akan membuat untuk menghidupkan layer 7 protokolnya itu. Kita pergi ke advance. Setelah kita tambahkan, kita pergi ke advance, terus layer 7 protokol. Kita klik ya yang blok. Kita pertama mencoba yang blok Linux ya. Setelah itu kita pergi ke general lagi, kita ganti interface-nya menjadi Ether 1. Oke, sudah actionnya kita ganti ke drop ya. Setelah itu kita apply, setelah itu oke. Sebelum itu kita ganti lagi. Sebelum itu nah tadi ya. Ini dia. Sebelum itu kita pergi lagi, kita ada kesalahan sedikit, saya hapus dulu yang tadi, kita buat lagi. Oke, tadi ada sedikit kesalahan, kita pergi ke advance, baru kita klik blok Linux, jadi kita pergi ke general, baru kita interface jadi Ether 1. Nah, jadi Ether 1, protokolnya kita ganti jadi 6 ITCP ini ya, action, itu klik drop. Terus kita isi komennya dengan blok Linux. Sebenarnya ini gak usah diisi, cuman untuk menamakannya saja biar kalian bisa melihatnya nanti waktu kalian bisa mengeceknya lagi. Kita oke, setelah itu kita apply. Setelah itu oke, kita coba di web ya. Itu kita coba. Maaf ribut ya. Kita tengok statiknya. Setelah itu kita coba di Google. Dari Google kita buka ya Linux org. Yap, dan kalian lihat dia tidak masuk atau lama masuknya ya. Dan statiknya pun berjalan di sini. Jadi tanda ya webnya berhasil diblok. Yang kedua kita akan mencoba untuk yang mp3. Kita tambahkan lagi ya, kita pergi ke filter URL tadi lagi, kita tambahkan lagi. Setelah itu pergi ke advance, dan 7 protokolnya kita ganti jadi .mp3. Setelah itu pergi ke general, protokol, out interface jadi Ether 1. Setelah itu action, setelah itu drop. Setelah itu apply. Komennya kita isi lagi jadi blok mp3. Kita apply, kita buka statiknya, kita coba di Google mp3. Yap, dengar sini ini untuk Linux tadi ya, tidak masuk ya dia. Kita coba untuk yang .mp3 dan .mp3. Yap, kita udah klik ya. Sudah klik, dia nggak mau masuk, lama masuknya ya. Kita tengok statiknya. Kita lihat ini yang mp3 ya, statiknya jalan, artinya dia berhasil keblok. Yang ketiga kita coba ya yang mkv, seperti sama yang tadi caranya. Caranya masih sama.
Setelah itu apply. Oke, kita buka statik ya, kita tes di Google. Kita search index.mkv. Kita klik yang paling atas. Kita lihat statiknya. Ya, sudah berjalan. Yap, udah mulai berjalan ya. Tandanya kita berhasil memblokirnya. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi ke penambahan lock. Kalian bisa masuk ke firewall yang tadi. Setelah itu kalian masuk NAT, itu kalian tambahkan. Setelah itu kalian klik advance. Setelah itu general. Kita buat protokolnya jadi SMP. Kita buat interface-nya jadi Ether1. Nah, ini tidak usah sebenarnya. Tidak usah. Interface-nya tidak usah. Saya kita ganti jadi Destenat. Setelah itu action, setelah itu lock, setelah itu kita accept, locknya kita hidupkan, itu kita tulis akses untuk konfigurasi ini saya kurang mengerti ini buat apa sebenarnya, tapi pada dasarnya ini kayak seperti laman login yang akan kita tampilkan nanti, tapi saya kurang memakai ini karena saya jarang memakai ini. Saya lebih ke yang tadi, yang login yang pada hotspot tadi. Ya sudah, kalian mau kalian buat mau tidak apa-apa. Tapi sebenarnya saya tidak akan buat karena saya cuma menunjukkan caranya dan fungsinya. Oke. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu saja dari saya untuk tugas BNSP 2003-nya. Nama saya Muhammad Zakaria Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.